Baik, kita lanjutkan untuk ke materi berikutnya. Kita akan memasuki sensor ya. Sensor, lalu kita tampilkan di LCD, lalu kita tampilkan di serial monitor. Gitu. Nah, untuk filenya saya akan share lagi. Silahkan dicermati. Saya akan share filenya lagi di Dropbox. Nah, itu saya copy untuk grid link, saya copy. Silahkan di paste ya, silahkan di download dulu. Ini file yang baru ya, jadi monggo file yang baru. Saya tak izin ke kamar mandi bentar. Semua udah ke download ya filenya. Kalau filenya udah ke download, kita lanjutkan ke bagian coding. Siap, makasih Mas Iwan. Jadi kita lanjut ke file coding. Nah, codingnya cukup simpel ya teman-teman. Saya pernah menuliskan di blog indobot.co.id. Jadi di blog indobot.co.id ini pernah ada codingnya, cuman hanya sampai ini aja. Jadi hanya sampai LCD, belum ada serial monitornya. Di bagian atas teman-teman akan menemukan library LCD yang dipanggil kembali karena kita masih menggunakan LCD. Kemudian kita menggunakan ini LCD yang pinnya ada di 7 sampai 2. Nah, kita menggunakan float nih. Float itu beda ya teman-teman. Float itu beda. Nah, kalau misalkan kita cek ya, float bahasa C. Nah, float itu modelnya kayak gini teman-teman. Nah, ada copy covernya. Nah, float itu kayak gini teman-teman. Di sini angkanya itu koma-koma. Koma-koma. Nah, terus dia itu benar-benar lebih presisi. Kalau float itu komanya hanya 1 di belakang, kalau double itu komanya hanya ada 2. Kemudian biasanya kita hanya pakai unsignature atau char atau integer. Nah, integer sama float itu sama. Kalau misalkan integer itu angkanya bulat, kalau float itu ada komanya. Misalkan 1,5. Kalau di integer itu tulisannya 2. Kalau di float ya 1,5. Terus kalau misalkan kita buat angka 1,3, kalau di integer angkanya 1, kalau di float angkanya 1,3. Nah, untuk suhu lebih presisi menggunakan float. Gitu, menggunakan float. Kemudian kita coba, ini udah selesai, saya close yang ini. Nah, di bagian sini kita bisa menggunakan float ini untuk menampilkan suhu. Nah, kebetulan pin yang kita pakai A0, A0 ini kita setting sebagai inputan suhu, sensor suhu. Kemudian kita masukkan LCD bikin seperti biasa 16x2. Kemudian di sini kita akan memasukkan nilai ADC sensor melalui pembacaan suhu pin. ADC itu adalah analog to digital converter. Pada Arduino Uno, ADC yang digunakan itu hanya bisa pada A0 sampai A5. Sedangkan kalau di Arduino Mega itu lebih banyak. Terus Arduino Nano itu ada tambahan ADC 6 sama ADC 7. Jadi totalnya ada 8 ADC. Nah, di Arduino Uno hanya ada A0 sampai A5. Kemudian kita harus membuat sebuah konversi, di mana konversi ini menunjukkan angka 5.000. 5.000 ini berarti 5 volt. Kalau nanti teman-teman mau menggunakan chip yang beroperasi pada tegangan 3,3 volt, seperti Note MCU, Wemos, ESP8266, terus ESP32, itu teman-teman harus men-settingnya menjadi 3.300 atau 3,3 volt. Nah, di sini karena kita menggunakan tegangan 5 volt, jadi kita memasukkan angka 5.000-nya. Kemudian, karena ini milivolt ya, jadi milivolt ya, volt ke milivolt itu dikalikan 1000.
Kemudian di sini suhunya dibagi 1024 karena kita menggunakan 10 bit ya teman-teman. Jadi ada yang namanya 8 bit, ada yang namanya 10 bit. Nah, apa sih bedanya 8 bit dan 10 bit? Nah, kita cek di sini. Ini gambaran aja ya. Kalau misalkan 10 bit itu dia secara gambar lebih halus. Jadi kalau misalkan kita membuat ring pengukuran suhu, dia akan lebih halus gitu loh. Misalkan ada koma-komanya, terus perpindahannya nggak terlalu jelek gitu. Terus yang 8 bit agak kotak-kotak. Makanya ada kan biasanya kayak jokes-jokes yang bilang apa masa game 8 bit gitu kayak Mario Bros kan 8 bit. Nah, sekarang kan game Mobile Legend, AoV, terus PUBG itu kan. Nah, itu udah bukan 32 bit lagi, udah 64 bit gitu loh. Nah, itu jadi makanya tampilan jauh lebih halus. Nah, mungkin ini yang perlu dipahami teman-teman juga supaya nanti kita bisa menentukan penggunaan datanya itu yang mana, 8 bit atau 10 bit. Nah, pada kelas ini atau pada coding ini kita menggunakan yang 10 bit. Kemudian di sini kita konversi lagi nih suhunya. Dikonversi lagi 1 derajat per 10 milivolt. Maksudnya gimana? Jadi si sensor suhu itu, nah bisa saya buka ya. Buka projectnya ntar. Nah, si sensor suhu ini ya, yang sensor suhu ini, dia itu keluarannya itu tegangan ya teman-teman, bukan langsung ke suhunya sekian gitu. Walaupun di sini ada tulisannya 27, bisa kita setting itu hanya tulisan saja di Arduino, hanya dia tulisan di Proteus, mohon maaf Proteus. Nah, tapi yang sebenarnya sensor suhu itu enggak kayak gini. Sensor suhu yang kita pakai itu gambarnya kayak gini. LM35. Nah, dia ukurannya kayak gini, nggak mungkin kan sensor suhunya ada LCD-nya itu 36 derajat, 37 derajat. Nah, sensor suhunya bentuknya kayak gini. Dia hanya ada output, tegangan input, dan ground. Gitu. Nah, maka dari itu kita penting nih untuk memahami setiap tulisan yang ada di sini. Nah, kuncinya ada di sini nih, di 3 baris ini. 3 baris inilah yang menentukan hasil dari sensor suhu kita oke atau enggak gitu. Dan kalau teman-teman mau beli sensor suhunya ada di toko-toko elektronik, itu murah banget ya teman-teman, hanya 15.000. Kalau misalkan teman-teman mau masang sensor suhu di mana itu bisa. Harganya hanya 15.000. Nanti tinggal aja kabelnya diperpanjang misalkan. Kalau kabelnya diperpanjang, saya sarankan menggunakan tegangan yang cukup tinggi, enggak hanya 5 volt, misal 12 volt. Nanti di bagian sini konversi datanya tinggal kita ganti aja menjadi 12. Tapi ada rangkaian ganti dari 12 volt ke 5 volt. Ya cukup rumit, cuman enggak masalah gitu loh. Kalau misalkan kita mau pasang sensor suhunya di mana, Arduino-nya di mana gitu. Biasanya ini dipakai untuk di ini sih kolam akuarium gitu kan. Ada LM35 atau sensor suhu yang waterproof itu ada gitu. Nah, kemudian di bagian bawah sini ada set kursor, kita setting di 0,0 seperti biasa. Kemudian di LCD print-nya ini kita tampilkan suhu. Kemudian kita tulis di bawahnya suhu C ya kan. Nah, ini ada yang salah ini. Nah, ganti dulu biar tulisannya. Tanda petiknya beda. Nah, di sini suhunya dalam bentuk byte ya kan. Ini nggak masalah kalau misalkan kita tampilkan suhu gitu aja, nggak apa-apa, nggak masalah sih kayak gini. Nah, kemudian spasi ya, spasinya untuk menampilkan misalkan saya tambahkan lagi derajat gitu. Bawahnya sini saya tambahkan derajat. Misal nggak usah derajat ya, Celsius gitu deh. Ya, C misalkan gini aja. Terus saya
lakukan compile. Ini kita belum memasukkan serial monitor ya teman-teman. Harapannya dengan pelan-pelan saya mulai dari ini dulu, habis itu serial monitor gitu. Ini saya copy dulu file hacknya. Kemudian saya masukkan di Arduino-nya. Nah, di sini, oh ini ada 5 volt error. Nah, mungkin teman-teman yang error ini silahkan diklik 2 kali ya. Ini dihapus saja. Yang ininya dihapus saja. Kita play lagi. Nah, suhunya 23,93. Padahal di sini 24. Jadi kalau misalkan kita turunin nih, misalnya 22 nih. Di sini 21,97. Kalau kita menggunakan float kayak gini. Nah, sekarang saya akan mencoba floatnya tadi saya ganti menjadi integer. Terus di serial monitor tampilannya, oh malah 0 ini, bentar. Oh ada yang crash ini, jadi datanya ada yang crash. Suhu. Oh crashnya di sini. Di sini itu kan dia pasti menghasilkan koma-koma ya kan teman-teman. Jadi kalau di sini saya kasih kayak gini nggak bisa. Mungkin di sini tetap bentuknya float. Bentuknya float. Nah hasilnya kayak gini. Yang ini adalah virtual terminal. Jadi nggak perlu teman-teman abaikan dulu nggak apa-apa. Nggak perlu teman-teman cek virtual terminal. Yang penting LCD ini udah bekerja. Jadi suhunya segini. Nah, kalau misalkan saya turunkan misalkan jadi 19 gitu. Nah, hasilnya gini. Oke, gitu dulu teman-teman. Sebelum kita lanjut ke serial monitor, saya akan kopikan program ini. Silahkan dicoba. Untuk codingnya silahkan dicoba. Mas izin. Ya, monggo. Kalau boleh nggak di akhir kursusnya skrip sama skematiknya bisa disimpan per folder biar kita bisa belajar lagi di rumah, boleh? Siap, bisa. Nanti saya share. Nah ini monggo ini di copy aja full dari atas dari include gini di copy aja sampai bawah. Itu di copy aja ya teman-teman. Terus dicoba hasilnya seperti apa gitu. Monggo. Kalau ada yang mau ditanyakan, nanti foldernya akan saya share. Seperti biasa akan diupload di indofood.co.id. Monggo teman-teman yang mau tanya-tanya soal ini apa ada yang mau ditanyakan lah gimana gitu. Monggo. Maaf Mas, itu yang tadi pakai sensor suhunya sensor berapa apa ya? Untuk sensor suhunya pakai LM35. LM35 ya? Ya betul. Jadi LM35. Kalau di awal udah saya tambahkan sih apa ya linknya untuk downloadnya. Cuman kalau mau ambil sendiri, backup sendiri ini ada LM35. Diklik aja bagian sini, terus searching LM35 gitu. Iya kebetulan dulu waktu zaman kuliah juga memakai sensor yang sama waktu pengendali suhu ruangan. Iya, karena harganya murah sih Mas, jadi cocok untuk percobaan. Dulu waktu penulisan karya ilmiah pengendali suhu ruangan. Ya. Oh, tadi ada yang tanya nih di
Ini saya coba buka. Yang tanya soal tadi yang harus dihapus 5 voltnya Proteusnya di bagian mana ya? Nah, tadi yang di bagian ujung panah kayak gini. Ujung panah gini, terus kemudian di ujung panah yang di LCD juga. Itu 5 voltnya tolong dihapus. Monggo, teman-teman yang mau menanyakan. Monggo, monggo. Ada yang mau ditanyakan? Langsung aja. Saya open mic. Bertanya, Ya. masih error ya? Hapus angka 5 volt, dua panah. Masih error ya? Itu sudah di delete ya yang ini? Sudah, yang di volt sama yang di LCD-nya. Caranya diklik 2 kali terus stringnya ini dikosongi. Sudah kosong Sudah tujuannya. kosong ya semua. Errornya apa tulisannya? Sebentar, saya running lagi. Ini file file extension.h-nya. .hex-nya nggak ada ya? Nah, itu berarti si Arduino ini belum diisi programnya. Programnya diisi dulu. Oke, sebentar. Mantap ini Pak Ating sukses nih. Mantap. Teman-teman yuk yang mau tanya jangan malu-malu daripada nanti di grup bingung pada tanya. Gitu. Masih yang compile error tadi bisa minta caranya? Untuk compile error yang mana? Netlist compiler error yang power 5 voltnya. Oh ini diklik aja 2 kali. Kemudian bagian string ini dikosongi, di delete. Terus bagian yang di LCD juga sama. LCD, oh Bisa ya. diulang mas? Bisa diulang tadi itu, yang error. Oh ini. Ya. Nah ini ya. Lihat yang di sini. Di sini diklik 2 kali, terus stringnya dikosongi. Kemudian yang di bagian atas ini juga diklik 2 kali, klik kiri 2 kali, terus stringnya dihilangin. Untuk programnya saya share lagi ya. Nah. Setelah ini kita akan menambahkan program serial monitor. Monggo teman-teman mau tanya, nanti langsung kita masukkan ke library, ke serial monitor.
Mas, untuk izin bertanya untuk script di baris ke-12 itu untuk konversi data analog menjadi milivol. Itu dasar perhitungannya seperti apa, Mas? Saya eh, untuk konversi-konversi ini ada nggak penyediaan kalkulator atau pedoman di internet, Mas? Atau di sini juga bisa kan atau Nah, jadi basicnya kayak gini ya, basicnya kayak gini. Yang pertama di sini itu kita butuh namanya membaca data. Yang bagian atas ini adalah membaca nilai ADC. Kemudian yang bawah sini adalah melakukan konversinya. Suhu C ini dari data suhu pin itu bentuknya yaitu 10 bit. 10 bitnya itu harus dibagi 1024 supaya menjadi satuan 1 milivol gitu loh. 1 milivol 1 bit itu 1 milivol. Nah, kebetulan kita menggunakan tegangan 5 volt, makanya 1 bit tadi, 1 bit ya bukan byte, 1 bit itu dikalikan 5.000 karena 5.000 itu dari data 5 volt dijadikan ke milivol. Kemudian di bagian bawah sini 1 derajatnya itu kan masih bentuknya 0,1 volt itu dijadikan ke milivol. Jadi supaya lebih presisi lagi 1 derajat itu isinya 10 milivol. Gitu. Jadi ini tuh hasilnya rumusnya bebas ya. Kalau misalkan Mas mau menambahkan rumus yang lebih detail lagi bisa. Misalkan mau ditambah fuzzy logic, terus ditambah PID itu bisa. Cuman ini adalah standar rumus yang memang selalu dipakai untuk pengaturan sensor suhu LM35 gitu. Ya, ya. Siap. Makasih Mas penjelasan. Sama-sama. Monggo teman-teman yang lain mau tanya, 1 menit lagi. Mantap nih teman-teman. Ini Pak Ating mau tanya, kalau mau merubah suhu di mana ya? Baik, saya jelaskan untuk merubah suhunya. Jadi di sini ada suhu. Nah, saya share full screen. Nah, di sini ada suhunya. Ini kan ada tanda up dan down. Nah, up ini silahkan kita setting aja. Maka suhunya akan nambah nanti. Misalkan mau 42 atau berapa gitu. Misalkan 40. Nanti di bagian atas ini ketika kita play, dia akan muncul suhu yang kita setting 40 derajat. Gitu. Jadi ini kita tinggal mainkan aja. Itu. Mungkin itu kita langsung lanjut ke bagian serial monitor. Kita stop dulu, kita lanjut ke serial monitor. Nah, serial monitor itu adalah salah satu fitur di mana Arduino itu menyediakan fitur serial. Serial itu karena namanya serial itu dia hanya memiliki 2 pin. Pinnya hanya RX dan TX. RX itu adalah receiver, TX itu adalah transmitter. Bahasa Indonesianya RX itu adalah penerima, TX itu adalah pengirim. Nah, seperti halnya kita mau mengirimkan barang ya, misalkan mouse ini mau saya kirimkan. Nah, itu mouse ini dikirimkan dari titik A ke titik B, itu harus memiliki frekuensi yang sama. Seperti kalau misalkan kita lagi ada di Jogja, terus misalkan Mas ada di Jakarta nih. Pengirim yang di Jogja ini harus tahu Mas ada di Jakarta, benar-benar ada di Jakarta. Kalau misalkan Mas nggak ada di, misalkan Mas nggak ngasih tahu Mas ada di Jakarta, maka dia akan hilang datanya hilang, atau kalau ini paketnya hilang. Nah, itu yang perlu dicermati. Jadi ini harus dikirimkan sesuai gitu loh.
Jadi antara pengirim dan penerima itu harus sesuai. Nah, penyesuaian itu menggunakan namanya baud rate. Baud rate itulah yang dinamakan frekuensi sama, ya kan? Frekuensinya harus sama antara penerima dan pengirim. Maka di sini kita harus membuat baud rate gitu loh. Pertama kita tuliskan aja serial begin. Terus kita tulis saja baud rate standarnya menggunakan 9600. Kemudian setelah baud rate selesai, nah di sela-sela LCD ini kita bisa masukkan di bawah sini, misalkan serial.print ln. Kenapa harus pakai ln? Itu biar jadi enter. Kalau nggak kita kasih ln, nggak akan jadi enter. Misalkan kita masukkan serial print ln, ini aja suhu sama dengan serial, biar ini yang ini enggak enter, biar tahu bedanya. Serial print ln, kita masukkan aja spasi sini, suhu spasi serial, biar jadi next gitu, serial.print ln ini suhu C, kemudian serial.print ln derajat. Nah, ini saya langsung aja klik ini down compiling. Nah, caranya gimana? Di ISIS tadi itu kita akan menggunakan ini. Nah, ini itu langsung aja kita play. Nah, ini datanya udah keluar nih. Tapi sepertinya derajatnya perlu kasih spasi. Saya kasih spasi dulu. Jadi defaultnya dari si ini adalah 9600. Nah, ini datanya sama dengan yang di sini. Kalau misalkan saya kurangi nih, nah datanya real time. Gitu. Nah, ini coba saya kurangi untuk ini. Saya ganti baud rate-nya, mohon maaf. Baud rate itu beda-beda ya. Jadi semakin cepat baud rate itu semakin bagus. Cuman di sini maksimal hanya 57600. Jadi kalau misalkan baud rate tadi saya ganti ke 1200 ya kan. Kita lihat datanya kayak gini. Jadi antara pengirim dan penerima itu enggak matching gitu loh, enggak sesuai, akhirnya enggak connect gitu. Nah, di sini saya ganti lagi ke 2600. Datanya kayak gini. Simple dan ya cukup banget itu untuk belajar. Nah, saya kopikan lagi untuk coding yang terbaru. Mohon ditunggu bentar, saya kopikan. Nanti file coding-codingnya akan saya share. Ini saya delete dulu. Oh, yang ini janganlah, nanti delete. Nanti kasihan. Tahu, jadi ini tak copy aja. Ctrl C. Mas, kalau virtualnya yang hitam itu udah keluar, kenapa ya, Mas? Itu ini. Kalau untuk file yang dipakai, file dari saya kan. File yang dipakai sekarang ya. Kalau hitamnya nggak keluar, itu harus dihapus lagi, terus dibuka lagi, harus di input lagi. Apanya? Harus di input lagi karena ini si terminal virtual terminalnya harus di input lagi. Coba saya copy dulu untuk ininya. Jadi itu monggo di delete aja, terus dihubungkan lagi.
Nah ini codingnya udah saya share. Jadi kalau misalkan virtualnya nggak hilang, misalnya ini saya close ya, itu nanti akan hilang dia. Terus saya play lagi, nggak ada. Gitu. Jadi harus dibuka lagi. Saya juga memang harus di open lagi sih. Jadi kalau misalkan itu di close, harus bikin lagi. Caranya ya kayak gini, ini di delete dulu. Kemudian virtual terminalnya ada di sini, ya kan? Ini terus pilih virtual terminal, terus di paste aja sini. Memang seperti itu sih virtual terminal. Minusnya itu kalau sekali kita close, dia nggak muncul lagi. Gitu. Monggo dicoba-coba dulu. Untuk codingnya udah saya share. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Coba-coba dulu aja. Kita materinya untuk bootcamp kali ini sampai ini aja. Jadi untuk motor DC itu tidak saya adakan karena waktunya nggak cukup. Jadi menurut evaluasi di pertemuan kemarin, karena waktu kita hanya 2 jam per pertemuan, itu kita lebih tekankan aja untuk pendalamannya. Nah ini ada 2 proyek yang perlu kita dalami. Monggo nanti kalau ada unek-unek yang mau disampaikan, proyeknya kayak gini dan sebagainya, monggo langsung disampaikan aja. Jadi kita pendalaman aja untuk saat ini. Karena nanti proyek yang terlalu banyak sedangkan belum terlalu mengerti materinya, nanti teman-teman nangkepnya kecepatan gitu, ngajarinya terlalu cepat gitu. Ya udah akhirnya saya karena banyak yang bilang seperti itu di evaluasi, saya kasih materi 2 ini aja untuk pertemuan kali ini, dan ini sebagai bahan kita belajar. Kalau misalkan mau mengulang-ulang materi ini sangat boleh sekali gitu. Monggo teman-teman. Mas, tolong virtualnya tadi gimana caranya? Buka lagi. Baik, untuk virtualnya mohon diperhatikan, ini di delete aja dulu, ya kan, delete, terus dipilih sini, yang instrumen, ini virtual instrumen. Jadi di pojok kiri, saya itu ada virtual instrumen, itu diklik aja, yang dipilih aja yang virtual terminal, terus dibuka kayak gini. Gitu, terus dihubungkan. Oh ya, cara menghubungkannya ya teman-teman, RX itu nanti dapat TX, TX itu dapat RX. Jadi jangan sampai TX dapat TX, nggak bisa nyambung. Karena itu receiver harus mendapat penerima. Penerima harus dari transmitter gitu loh, transmitter ke receiver atau receiver dari transmitter gitu. Jadi harus teman-teman harus pahami ini betul. Jadi nggak bisa kalau misalkan terbalik, nanti dia nggak akan terbaca karena sama-sama menolak gitu. Monggo. Kalau yang LCD nggak muncul koma, kenapa ya? Kalau LCD nggak muncul koma 37 gitu ya. Iya. Itu
coba di bagian outputnya ini di setting-setting bisa nggak? Ada muncul koma gitu nggak? Enggak. Enggak ya. Kalau enggak, coba dicek bagian program. Di sini dipastikan float-nya itu suhu di sini menggunakan float. Sudah float. Sudah float ya. Mungkin bisa di share screen aja. Ini saya stop. Monggo di share screen. Mantap, Pak Ating, sukses. Saya itu kalau di chat itu nggak tahu orangnya yang mana, kadang nggak ada foto profilnya. Kalau ini Ya. kan bisa lihat. Coba. Ini di virtualnya sudah muncul, tapi di suhu ini tidak muncul. Yang di LCD ini, yang di LCD. Nggak muncul ya? Yang di virtual sudah 29,3. 29. Kalau di virtual udah 29,3 ya? Iya. Baik, berarti mungkin ada yang salah di LCD. Oh, baiknya di delete tadi di sini. Coba lihat ini bagian apa codingnya. Codingnya. Codingnya Arduino. Nah, itu byte-nya di delete. Byte. Oh, ini ya. Byte-nya di delete sama kurungnya juga di delete. Jadi isinya hanya suhu saja udah. Oke, terima kasih. Coba dikompil dulu, terus dicoba. Sama-sama. Bentuk fisik virtual terminal seperti apa ya? Nggak ada fisiknya. Jadi serial monitor itu kalau di Arduino itu di sini. Misalkan saya share ya ini, saya share screen. Saya share screen. Kalau di Arduino itu diklik bagian sini. Karena saya tidak menghubungkan ke Arduino, saya nggak bisa menampilkan. Bentar, saya tak minta tim saya untuk bareng. Ya, ya Mas. Oh, ya, ya. Bisa. Nah, si serial monitor itu nggak bisa muncul karena saya masih menggunakan simulasi ya. Ini minta tolong tim saya biar diambilin Arduino dulu. Nah, Arduino ini yang dipakai kayak gini. Jadi saya pakai Arduino clone kayak gini ya, teman-teman. Ini saya coba. Ya, semoga aja saya udah install TH340 sih. Kalau belum ya install dulu. Nah, di sini harusnya kebaca. Saya upload aja. Kalau belum ya berarti tak install CH340 dulu. Jadi nggak ada bentuk fisiknya Pak, gitu. Nggak ada bentuk fisiknya. Oh ini harus install CH340. Bentar, saya ambil filenya dulu.
Nah ini sekalian kalau teman-teman mau lihat cara setup TH340 kayak gini. Nah ini Arduino-nya dihubungkan dulu ya, jadi harus terhubung kayak gini. Nah itu proses instalasi. Udah gini doang instalasi TH340. Nah terus di sini coba saya upload lagi. COM-nya saya setting dulu, COM 5. Saya upload. Oke, sudah selesai. Tampilannya kayak gini, Pak. Ini acak banget. Jadi karena saya nggak pakai sensor, jadi ini si Arduino-nya ya polosan kayak gini. Nah, ini adalah tampilan aslinya serial monitor itu ya kayak gini. Ini serial monitor. Biasanya serial monitor itu untuk debugging atau misalkan nyari ada yang error-error dan sebagainya itu bisa pakai. Nah, kayak gitu. Monggo, itu mungkin itu cukup jelas menjelaskan serial monitor. Ada yang mau ditanyakan lagi? Siap, sama-sama. Gitu ya. Jadi untuk rangkaiannya kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang kesulitan. Langsung aja kita tuntaskan sore ini untuk 2 project ini. Jadi projectnya selesai untuk ini. Terus bagi teman-teman, ini saya buka bootcamp lagi untuk bootcamp Proteus. Bootcamp yang lainnya sedang dicarikan guru ya kan. Nanti tutornya dari alumni UNJ. Kebetulan kemarin UNJ juga barusan wisuda, jadi banyak nih mungkin talenta-talenta berkualitas yang sekarang lagi mencari pekerjaan, bingung ya kan. Nanti akan kami tawari untuk jadi tutor di Indobot. Untuk request yang paling banyak akan kami segera laksanakan. Nah, untuk bootcamp akan ada lagi batch 2, 30 orang lagi juga. Nah, mungkin bagi teman-teman yang kurang puas untuk materi kali ini bisa ikutan bootcamp lagi di batch 2. Itu gratis ya, teman-teman. Jadi nanti akan di-share linknya. Kalau misalkan teman-teman masih ada waktu mau belajar lagi, monggo. Jadi bisa mengulang lagi materinya. Nah, itu gratis. Tentunya untuk pertanyaan dan sebagainya mungkin saya akan lebih fokus ke teman-teman yang ikutan bootcamp batch 2. Tapi kalau misalkan teman-teman bootcamp batch 1 mau ikutan dan tanya mungkin ya bisa. Cuman kalau misalkan pertanyaannya banyak banget akan saya utamakan ke yang ikutan di peserta batch 2. Untuk sekarang batch 2 udah dibuka. Jadi teman-teman yang udah ikutan batch 1 mau mengulang materinya itu gratis di batch 2. Itu aja biar jadi pro. Gitu. Monggo teman-teman yang mau tanya kita selesaikan. Mungkin kita akan selesai di jam 15.45, masih ada 15 menit lagi. Monggo. Ada yang mau ditanyakan, langsung aja. Ada e-book-e-booknya nggak, Mas? Kalau e-book hanya materi slide yang kemarin sih, tapi yang e-book tadi request untuk seperti library Proteus nanti kalau saya ada waktu akan saya cicil untuk bikinnya. Ya kemungkinan bisa makan waktu 2-3 minggu lah untuk itu. Dan nanti akan kami share free sih untuk itu. Jadi mungkin bisa dijadikan pembelajaran teman-teman. Untuk project misalkan Arduino projectnya apa, nanti komponennya ini gitu. Itu sih Mas. Kalau untuk e-book jagoan Arduino masih ada, cuman itu sedang kami revisi. Tapi untuk teman-teman yang mau dapat
e-book jagoan Arduino, nanti tinggal download aja. Nanti linknya akan kami upload di grup WhatsApp aja. Jadi nggak kami upload di Indobot karena itu e-book lama yang sekarang mau kita perbaiki, kita perbarui gitu. Itu aja sih. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Monggo teman-teman, kita masih ada waktu mau ngobrol dan sebagainya, mau ada project apa yang mungkin saya bisa bantu gitu loh. Nanti analisa-analisa apa ringan yang masalah mau bikin alat apa menggunakan sensor ini gimana mas gitu. Monggo. Mas mau tanya mas. Siap. Kalau misal untuk nampilin suhu dan ohm di LCD itu lebih baik pakai apa ya? Suhu dan apa tadi? Mohon maaf. Untuk nampilin suhu sama ohm, OHM. Ohmmeter. Jadi apa? Suhu sama ohm. Ya. Jadi misalkan apa Suhu resist? dan ohm. Oh, misalkan nanti di LCD-nya tampilnya suhu coil. Nah, itu suhunya berapa, terus resistansinya berapa, itu lebih baik pakai IC apa ya? Itu untuk ngukur resistor kayak gini atau gimana? Untuk apa? Misalkan ngukur coil, Mas, coil vapor. Oh, kalau itu ohmmeternya apa ya? Sekarang belum ada sih ohmmeter yang lebih yang kecil ya ukurannya selain ohmmeter multimeter itu. Kalau untuk sekarang belum ada sih. Jadi ohmmeter itu aslinya modelnya perbandingan gitu kok. Perbandingan. Cuman kalau untuk ukuran yang kecil belum ada. Sedangkan resistor yang beredar di pasaran itu kan toleransinya paling kecil kan 1% yang warna biru. Sedangkan untuk ohmmeter yang di multimeter itu toleransinya bisa lebih kecil lagi, hanya 0, sekian gitu. Itu sih. Memang belum ada sih Mas itu. Oke, makasih. Ya, siap. Saya belum menemukan. Ya, monggo teman-teman yang lain. Mau bikin alat apa gitu loh. Penyiram jamur otomatis. Siap, monggo. Mau nanya, kalau yang di virtual terminalnya ada batasan karakter nggak? Kalau di Arduino-nya? Kalau di Arduino ini nggak ada, tapi kalau di sini ada. Ini tadi saya coba kok juga dia stop sendiri gitu loh. Kalau di Arduino-nya nggak ada. Kalau di sini kalau kita perhatikan kan dia akan stop di karakter keberapa gitu. Nah, kita tunggu aja, nanti dia akan stop sendiri. Ini mungkin ya cukup lumayan banyak sih. Menurut saya juga nggak masalah sih kalau terminalnya banyak kayak gini. Gimana? Mungkin ada kebutuhan khusus atau gimana? Gak ada sih Mas, cuman ini aja nampilinnya. Siap. Nah tadi saya sempat menemukan dia berhenti sendiri sih. Nah mungkin saya coba yang Arduino. Jadi yang Arduino kayak gini saya coba tampilkan di serial monitor dan di sini. Nah ini itu bebas, bisa kita milih no line ending, new line, carrier return atau buat NLR. Biasanya saya pakai ini sih, antara new line sama carrier return itu dijadiin satu yang sini. Jadi dia otomatis auto scroll, udah unlimited pokoknya dia. Unlimited. Itu. Siap. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah ini udah berhenti dia. Nggak bisa. Kalau di Arduino masih bisa lanjut. Unlimited. Nah, ini dia berhenti. Monggo. Ya. Masih. Ya. Kalau yang gimana? Kira-kira yang buat video yang pelatihan ini
Karena kalau cuman nonton di sini agak susah signal, jadi kadang nggak bisa diakses kalau di rumah. Gimana? Sorry, diulang coba. Mungkin yang hasil rekamannya mungkin bisa buat kebutuhan pribadi begitu, boleh apa enggak ya untuk Oh, untuk download hasil video rekamannya ya? buat izin. Ah, Iya, biasa ada webinar yang beberapa yang saya ikut sih, rules-nya boleh di-download, ada downloadannya cuman untuk konsumsi pribadi begitu gitu. maksudnya. Tidak untuk disebarkan. Mungkin nanti ini aja sih kami update sih. Untuk kalau mau dibikin dalam bentuk DVD juga bisa, atau flash disk ya mungkin. Tapi nanti akan ada biayanya kalau flash disk sama ongkirnya. Untuk link coba deh nanti kami diskusikan dulu. Jadi saya harus diskusi dulu sama tim dulu. Jadi nggak bisa langsung saya putuskan gitu. Gitu aja. Tapi aman sih, aman. Nanti akan kami usahakan gitu. Siap gitu. Biasanya kalau kirim-kirim file sih pakai flash disk sih sekarang. Karena kalau CD itu ada beberapa laptop yang nggak ada CD-nya gitu, DVD room-nya. Monggo-monggo yang mau ini bertanya, kita masih open diskusi sampai jam 3.45. Kalau ini Mas, Hmm. Misalkan sih belum bisa banget ini. Misalkan ada yang kita bikin project-project sederhana itu alat penyiram otomatis atau alat semacam itulah tangan otomatis itu. Itu perhitungan-hitungan biaya kalau misalkan ada project, apakah ada tarif standarnya atau dari kesepakatan aja gitu Mas? Kalau di kami biasanya ada standar. Kesepakatan kedua pihak gitu. Kalau di kami ada standarnya. Yang pertama pengerjaannya berapa lama. Contoh nih, misalkan kita untuk membuat alat itu butuh waktu 1 minggu. Nah, perharinya kita paling enggak bayarannya 50.000 misalkan. Nah, 50.000 dikali aja 1 minggu. Contoh 7 hari. Berarti kan biaya jasanya 350.000. Nah, terus kalau misalkan dikerjakan 2 orang dikali 2 gitu. Terus kalau misalkan proyeknya lebih susah, lebih ekspor nih, tapi dia minta waktunya cepat, harusnya itu bisa sampai 1 bulan, tapi mintanya hanya 2 minggu, 14 hari. Misalkan harusnya bayarannya 50.000 kali 30 hari itu 1,5 juta, di hari kerja ya, di hari kerja, nah 1,5 juta bisa dikali 2 gitu. Jadi tergantung tingkat kerumitannya. Nanti tinggal dikomunikasikan aja dengan klien. Biasanya saya seperti itu. Dan itu di luar biaya komponen. Di luar biaya komponen hanya jasa aja gitu ya. Betul, hanya jasa saja. Kenapa saya membuat standar seperti itu dan selalu saya umumkan kayak gini supaya para orang-orang seperti kita ini yang bisa ngoding Arduino, bisa bikin alat itu harganya nggak hancur banget gitu loh. Masa dulu saya pernah ada orang itu, Mas di Indobot mahal banget, di sana cuma 100.000 gitu loh. Nah itu orang-orang yang seperti itu nggak memikirkan jangka panjang gitu loh. Mungkin hanya memikirkan ya yang penting dapat duit 100.000 beres gitu. Tapi sedangkan kita memikirkan komunitas, memikirkan para user, terus memikirkan seperti kita kayak gini membangun relasi. Nah, nanti bisa jadi proyek-proyek yang overload dari Indobot bisa kami tawarkan ke teman-teman gitu loh. Dan teman-teman udah paham caranya bernegosiasi dengan konsumen dan sebagainya gitu. Betul Mas. Siap. Terima kasih gambarannya Mas. Siap, sama-sama. Monggo teman-teman yang mau tanya. Bebas kita tanya apa aja bebas. Ya, Mas. Siap. Kalau mau ngilangin noising di DC converter tuh
kayak PWM gitu gimana ya caranya? Untuk DC converter seperti PWM bisa pakai resistor sih biasanya. Nah, Resistor resistornya ditinggiin atau di dikecilin biar pas. ditaruh di grounding untuk menghilangkan ripple-nya itu. Bisa, terus tambah kapasitor seperti filter. Jadi kalau misalkan kita belajar ke elektronika dasar, ini ada sih materinya di Indobot Premium. Jadi namanya itu filter ini low pass filter sama high pass filter. Nah, itu tergantung nanti PWM-nya errornya di mana. Kalau di osiloskop kan biasanya harusnya bentuknya kotak-kotak, bukan sinusoidal kalau output dari Arduino. Nah, ini mau gimana gitu. Nah, misalkan ini yang di sini, misalkan. Nah, ini di sini kan ada juga ini caranya dikasih resistor sama kapasitor. Aduh, warnanya hitam. Ya, misalnya nih, nah ini yang frekuensinya yang mau di filter yang mana? Ini kan kayak gini nih. Ini kalau di Arduino namanya kalau di microcontroller bentuknya digital namanya starting. Nah, starting ini terkadang efek dari kualitas chipnya. Terus yang kedua kualitas solderan itu juga ngaruh. Terus yang ketiga biasanya codingnya delaynya terlalu lama gitu. Jadi kayak ada starting dikit gitu. Kalau enggak delaynya terlalu cepat juga bisa. Delaynya terlalu cepat juga berpengaruh juga. Jadi kadang startingnya ada kayak gini. Nah, di transisi kayak gini bisa kita kali pakai filter-filter. Jadi kayak misal low pass filter. Nanti mau gimana? Nah, kalau mau DC murni pakai low pass filter biar hilang gitu. High pass dan sebagainya. Gitu. Gitu sih Mas. Tinggal mainin di kapasitornya ya. Ya, kapasitornya. Kalau tadi misalkan menghilangkan ripple-nya mungkin bisa pakai yang high pass filter sih biar lebih meredam gitu loh. Maksudnya data yang keluarannya itu enggak lompat-lompat jauh gitu. Jadi ya dipasin aja. Ya, itu aja sih. Siap. Makasih Mas. Sama-sama. Monggo, yang lainnya satu pertanyaan lagi sebelum saya tutup. Nanti teman-teman kalau mau ikutan di batch 2 bisa, gratis pokoknya. Ikut aja di batch 2. Kalau untuk materi yang lainnya lagi dicarikan gurunya. Jadi sekarang kemarin itu UNY lagi wisuda ya kan, wisudanya online itu kasihan banget adik-adik tingkat saya. Nah itu banyak kan talenta alumni robotik, alumni karya ilmiah yang memang anak-anak elektronika terapan lah. Nah nanti bisa kita training terus jadi tutor di Indobot gitu. Mungkin teman-teman yang pro di sini ya, yang mungkin mau ikutan tes ya, ada nanti tesnya untuk jadi tutor. Tapi ya minimal teman-teman harus punya laptop, koneksi internet, sama handphone. Handphone itu digunakan untuk apa namanya ini webcam. Jadi kalau misalkan nggak punya webcam bisa pakai handphone. Kayak gitu aja sih. Monggo teman-teman. Mungkin itu aja ya untuk pertemuan di Proteus batch 1. Untuk bootcamp selanjutnya bagi teman-teman yang berminat silahkan ikutan langsung aja, nggak perlu registrasi ulang, nggak perlu bayar. Yang pokoknya daftar aja gitu. Cuman nanti sertifikatnya tetap 1 gitu. Oh ini apa ini? Yang gratisan luar negeri atau dalam negeri mungkin? Nah, saya buka dulu. Mas, ada tidak website tutorial untuk memperdalam belajar IoT? Nah, kami sedang membuat namanya IoT Academy. IoT Academy itu dulunya ya indobot.co.id, cuman karena banyak permintaan dari user untuk
elektronika dasarnya diperkuat karena ternyata user kami kebanyakan orang-orang informatika dan belum terlalu mendalami elektronika. Akhirnya kami membuat produk Indobot Premium. Setelah itu kami lebih spesifikasi lagi ke IoT Academy. Nah, IoT Academy itu materinya banyak banget, ada 5 kelas. Yang pertama kelas basic IoT, kemudian kelas membuat project IoT, kemudian kelas 3 yang kelas 3-nya itu membuat UI UX IoT, keempat security. Yang kelima penerapan. Nah, itu tutornya per kelas itu beda-beda dan kami cari tutornya itu enggak hanya di Indonesia, seperti kayak besok ini ada Mas Sanupal, ya, itu kami sedang memproyek untuk mengupload sedang kita approach untuk jadi tutor juga di IoT Academy. Nanti beliau juga akan mengajar di IoT Academy. Beliau itu sekarang lagi S2 di Prancis ya kan, di Prancis. Terus kita juga akan beberapa approach dari Jepang kemarin, dari Jepang, dari Silicon Valley dan sebagainya, dari Amerika. Nah pokoknya IoT Academy itu beda banget dengan yang Indobot Premium. Kalau Indobot Premium itu ya yang receh-receh gini lah. Yang kita belajarnya kayak gini, tapi yang Indobot yang IoT Academy goalnya adalah mendaftar minimal magang di perusahaan startup IoT. Kayak di Jogja itu di rekan kami yaitu Jalatek. Di Jalatek nanti teman-teman bisa magang di sana. Terus ada beberapa startup IoT yang sudah kelasnya internasional nanti juga bisa magang di sana. Dan magangnya nggak perlu datang ke lokasi, cukup online kayak gini. Paling kirim-kiriman hardware kayak gini, board dan sebagainya. Terus teman-teman ikutan riset dan biasanya teman-teman nggak perlu produksi kalau di industri IoT. Mereka biasanya beli dari Cina, terus udah jadi tinggal kita isi programnya, kita integrasikan dengan internet, kasih security dan sebagainya, publish gitu. Nah itu konsepnya di IoT Academy. Jadi mungkin teman-teman ditunggu aja rilisnya kapan ya kan. Kami lagi nyiapin tutornya soalnya. Tutornya dari internasional, bukan dari Indonesia aja gitu. Ya. Kisaran biayanya Mas? Antara berapa gitu? Untuk bootcamp kami belum bisa menentukan biayanya ya untuk yang IoT Academy. Cuman biasanya dicicil sih Mas per bulan berapa gitu. Nah itu kami juga harapannya bisa mempermudah teman-teman dalam pembayaran karena nanti dari 5 kelas itu akan ada naik level, jadi harus lulus sertifikasi kelas basic, terus habis itu baru bisa masuk sertifikasi kelas 2 karena kalau misalkan nggak lulus kelas 2 langsung inginnya kelas 3 gurunya yang stres nanti. Kami nggak enak sama gurunya kan dari internasional lah, beliau juga kami berharap Indobot juga bisa menyediakan siswa-siswa yang memang berkualitas gitu. Dan pakai bahasa Inggris. Jadi kalau internasional pakai bahasa Inggris, nah itu agak repot juga. Cuman nggak apa-apa, nanti bisa lah kami proses lah nanti gimana. Kami juga belum selesai itu untuk produknya. Kalau teman-teman mau cek ya, mau waiting list itu bisa masuk di IoT academy.co.id. Ya, academy.co.id. Memang goalnya itu bekerja di startup. Minimal magang lah. Terus kemarin Bukalapak itu juga buka untuk riset IoT, Tokopedia juga buka. Jadi beberapa perusahaan besar lainnya itu mereka udah mulai riset untuk IoT. Dan keluhannya ketika ngomong ke Indobot, Mas saya buat dicariin talent dong, mosok susah banget talent IoT di Indonesia dapatnya hanya orang India, terus orang Singapura, terus Vietnam. Kebanyakan orang India, nggak tahu orang India jago-jago banget ya. Gitu. Siap. Monggo. Mungkin itu aja ya teman-teman. Saya terima kasih banyak sudah mengikuti program bootcamp batch 1 ini. Dan harapannya teman-teman nggak kapok, kalau misalkan pengen merefresh lagi ya pembelajarannya, ikutan aja bootcamp batch 2. Dan untuk tadi yang masalah filenya bisa di-download dan sebagainya, itu nanti akan kami komunikasikan dulu, ya terutama untuk konsumsi pribadi sih ya, untuk konsumsi pribadi. Itu cukup menarik sih, nanti monggo
monggo nanti teman-teman bisa mengikuti info-info yang ada di grup. Dan jangan lupa mengisi evaluasi gitu. Oke, saya akhiri, saya bisa Misak, mohon maaf bila ada kekurangan dan mungkin kesalahpahaman selama kegiatan bootcamp berlangsung. Terima kasih, saya bisa Misak dari Indopet Academy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator, monggo Mbak Eva. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti bootcamp online Proteus kali ini. Dan semoga apa yang sudah kita semua pelajari selama 2 hari ini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Dan juga bagi teman-teman yang masih ingin memperdalam lagi ilmu Proteus ini bisa mengikuti di batch yang selanjutnya, yaitu batch 2. Nanti kita akan share juga linknya ke grup WhatsApp. Jadi monggo kami terbuka untuk teman-teman yang di batch 1 ini. Seperti itu ya. Jika ada pertanyaan atau ada masukan untuk kami, langsung bisa disampaikan di grup. Dan kami nanti juga akan meng-share lagi form untuk evaluasi di pertemuan kedua ini. Seperti itu ya. Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Kami tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.